Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak Ibu para pengawas dimanapun berada, Alhamdulillah dapat bertemu kembali. Saya bisa datang kembali muncul di permukaan kepada Bapak Ibu pada kesempatan ini karena sudah sekian lama saya tidak bisa masuk, tidak bisa muncul di hadapan Bapak Ibu karena sesuatu hal yang tidak dapat saya tinggalkan ya. Baik Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu apalagi yang telah mengikuti webinar atau Zoom meeting ataupun bentuk meeting online lainnya yang beberapa pekan yang lalu, beberapa hari yang lalu kita telah mengikuti juga kegiatan di tingkat nasional berupa webinar. Ya mungkin Bapak Ibu masih ingat ada beberapa arahan dari Pak Direktur PAI, begitu juga dari Ibu Subdit pengawasan PAI ya, bahwa kita memang harus intinya harus melek PAI ya, harus mohon maaf bukan melek PAI, harus melek IT dalam suasana pandemi seperti ini COVID-19 yang kadang-kadang belum melandai juga sampai saat ini. Berarti tuntutan kita bagaimana memodifikasi sebuah instrumen monitoring ya. Saya dalam kesempatan ini akan mencoba memodifikasi dari bentuk hard copy dari Word sebuah instrumen ke bentuk Google Form ya, nanti ke bentuk Google Form. Jadi akan seperti apa? Baik Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang telah memiliki buku terbitan saya, yaitu sebuah buku panduan instrumen monitoring supervisi akademik, saya menyebutnya ini buku IMSAK ya. IMSAK itu instrumen monitoring supervisi akademik. Berdasarkan regulasi bahwa buku tersebut intinya global prediksinya atau indeksnya seperti ini. Saya dibuatkan untuk memudahkan nanti masuk ke Google Form seperti apa. Dibikinkan daftar inisial supervisi atau memodifikasi instrumen monitoring seperti berikut ini ya. Jadi jumlahnya itu ada 7 instrumen sebagaimana Bapak lihat di layar ini. Dari ketujuh instrumen ini yaitu dari nomor A instrumen pembinaan guru dengan inisial PG. Kenapa saya dengan inisialnya? Untuk membantu memudahkan mengingat kita, terutama akan dimodifikasi ke Google Form nanti ya. Yang keduanya instrumen bimbingan dan pelatihan atau BIMLAT profesionalisme guru dengan identitas BL. Pokoknya jumlahnya dari A sampai G ini. Yang terakhir yaitu instrumen praktek PAI berbasis komputer atau UPK inisialnya. Jika kita dipecah lagi underbawnya dari 7 instrumen tersebut, ada 25 subinstrumen ya, sebagaimana seperti di layar ini ada 25 sampai ke bawah. Misalnya dari nomor A yang tadi, yang A ini, yang instrumen pembinaan guru, yang ini nih, yang nomor A ini instrumen pembinaan guru ya. Ini dibagi lagi menjadi 3 yang memiliki inisial PG, yaitu instrumen PG01, instrumen kinerja guru sesudah atau sebelum pembinaan ya sebetulnya. Kemudian yang keduanya PG02, instrumen pengukuran kinerja dalam bentuk RPP, dan yang ketiganya instrumen pengukuran kinerja guru dalam bentuk observasi kelas. Bahkan saya dibikin detail kesininya, ke sebelah kanan ya, dibikin ada halamannya ya, ada jumlah butirnya dan jumlah skor. Untuk yang nomor 1
yang nomor A maksud saya, yang instrumen pembinaan guru, yang PG01-nya itu terdiri dari 2 halaman, kemudian jumlah butirnya ada 12 dan skornya ada 2. Jadi liketnya ini rendah ya, karena liket itu ada yang 2, 3, 4, 5 gitu. Yang paling sedikit 2 mungkin berbentuk ya tidak nanti. Baik, kita eksekusi bagaimana Bapak Ibu memodifikasi Google Form dari bentuk format HUD atau berbentuk Word-nya ya. Kita buka saja, ini bentuk Word-nya saya punya seperti ini nih. Bentuk Word-nya seperti ini ya Bapak Ibu. Yang biasa Bapak Ibu mensupervisi atau turun ke lapangan, ke satuan pendidikan, ke sekolah ke guru binaan yang PG01 ini, judulnya instrumen pengukuran kinerja guru ya. Kita ambil kalau ke Google Form itu nggak usah panjang-panjang judulnya nanti, karena ada selain judul kan ada kodifikasi ini nih, PG01. Yang keduanya Bapak Ibu tidak membayangkan bahwa dalam Google Form itu tidak seperti ini ya Bapak Ibu. Ini mohon maaf ya kalau kopnya ini Provinsi Jawa Barat, sekedar contoh saja nih. Jadi Bapak Ibu jangan membayangkan atau tidak membayangkan bahwa Google Form itu akan berbentuk format seperti ini. Jadi ada hal yang berbeda. Jadi kita memodifikasinya menggali sebuah dokumen. Di sini kata kuncinya ada 2 dalam form ini ya, ada 2, yaitu 1 berbasis data identitas yang di atas ini nih, yang di blog ya. Kemudian yang keduanya adalah data berbentuk aspek dokumennya yang harus kita gali, yang ini nih. Ya, dari 1 sampai 12 ini ada 12 dokumen yang akan kita gali dalam bentuk instrumen kinerja ini ya. Baik, kita eksekusi langsung bagaimana caranya memasukkan instrumen HUD ini ke Google Form. Jadi yang pertama Bapak Ibu harus membuka link internet ya. Kalau saya yang punya yang ini Google Chrome, bisa berbentuk Firefox atau berbentuk internet yang lain, mana saja bisa. Jadi pertama masuk ke sini, nanti diklik Drive di sini ya, Drive di atas di sini ya, Drive .com .google atau drive.com gitu, saya seperti itu aja akan muncul seperti ini. Karena saya sudah masuk ya, harusnya Bapak Ibu kan masuknya ke ini ke drive-nya itu, ini udah saya bahasa Indonesia kan, my drive itu drive saya. Tapi kalau Ibu sebagai pemula harusnya masuknya melalui email ya. Ini tidak akan cukup waktu nih, takut ini. Kalau melalui email Gmail itu Ibu nanti kliknya yang di sini nih, yang di aplikasi Google. Karena saya sudah buka seperti ini, tapi kita coba ya buka seperti ini diklik. Nah, ini kan akan muncul laman yang di sebelah kanan ini, yang ini. Nanti cari Bapak Ibu yang drip ini, yang segitiga hijau, kuning dan biru ini. Ya, kalaupun saya klik nanti munculnya sama akan seperti ini ya. Kita coba saja nih, klik. Nah, nanti diklik, kita bersabar karena berkaitan dengan internet. Nah, akan muncul sama seperti ini. Ya, lamannya. Karena berkaitan dengan internet ya, memang harus bersabar menunggu. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi ini terlalu banyak, saya juga ada beberapa yang pernah saya buat, udah lama juga nih. Jadi kita masuk di Google Form-nya ini tidak menggunakan yang sudah ada. Jadi Bapak Ibu bikinnya di sini yang ada tanda plus ini nih, merah, kuning, hijau, biru, yang ada tanda plus baru yang di sini. Jadi kliknya di sini kalau buat baru untuk Google Form ya. Kita coba klik. Nah, nanti akan muncul rentetan seperti ini nih sublamannya. Jadi ada Google Dokumen, Google Spreadsheet, Google Slide dan seterusnya.
Tapi yang kita pakai adalah yang di sini, yang lainnya nih. Yang lainnya nanti akan muncul sub-sub lagi. Nah, yang kita pakai yang Google Form itu yaitu Google Formulir. Yang ini yang paling atas ya. Kita klik coba. Klik. Nanti akan muncul. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah mulai masuk ke Google Form. Di sini bentuk ada formulir tanpa judul. Nah, bagaimana caranya? Kita balik lagi ke bentuk HUD-nya yang tadi, yang ini. Nah, kita judulnya di blok dulu, ini disalin. Ya, ini di blok yang atasnya saja ya. Yang ini kita klik atau kita Ctrl C gitu ya. Ini di blok harusnya. Nah, ini ya, copy. Nanti masuk lagi ke Google Form-nya. Nah, diklik di sini di formulir yang tanpa ada judul. Ya, pasti di sini nanti akan berubah judulnya. Jadi instrumen pengukuran kinerja guru. Kemudian ini di blok lagi ya, di blok lagi untuk di copy. Ini di copy lagi. Di blok lagi. Di blok lagi seperti ini. Ya, maaf nih, masih kenapa nih? Atau masuk ke yang maksudnya dimasukkan ke sini nih, ke yang formulir tanpa judul yang sebelah kiri atas di sini. Nah, ini akan sama muncul, diklik. Jadi judulnya akan sama nanti muncul di sini ya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mengcopy ke sini, nanti kalau ketika disebar Google Form ini tidak akan ada judulnya. Oleh karena itu, judul yang di blok di sini harus sama dengan judul yang di blok di atas di sini. Yang untuk dibagikan nanti yang di sini. Oke, yang pertama kita balik lagi ke HUD itunya, ke HUD bentuk Word-nya. Jadi tadi sebagaimana saya terangkan terbagi dua. Di sini ada identitas ya, ada data identitas, ada data dokumen. Yang pertama, setelah kita memberi judul yang akan ditanyakan misalnya nama sekolah, ini di copy ya. Yang nama sekolah ini di copy. Bentar nih. Ya, ini copy. Masuk ke Google Form. Nah, di pertanyaan di sini ya, kita klik di sini. Paste pertanyaannya nama sekolah. Si user atau guru bina kita menjawabnya hanya dengan jawaban singkat yang ini. Karena bisa varian pilihan di dalamnya itu bisa berbentuk paragraf, jawaban singkat, pilihan ganda, dan seterusnya. Jadi untuk nama sekolah dengan jawaban singkat saja, karena mungkin untuk nama sekolah kan tidak panjang-panjang. Kemudian jangan lupa di sini ada yang di sebelah kanan bawah, ini ada wajib diisi. Nah, ini harus diklik yang berbentuk bulat seperti ada ujung kapsul ini nih. Nah, harus berubah warna jadi seperti ini. Kalau tidak berubah warna seperti ini, nanti karena wajib diisi bisa saja guru melewatinya gitu, dikhawatirkan melewatinya. Jadi kalau tidak mengisi nama sekolah, nanti dia tidak bisa submit atau tidak bisa kirim. Oke, untuk pertanyaan berikutnya yaitu ada tanda plus di sini, tanda tambah, yaitu untuk ke poin berikutnya membuat pertanyaan baru. Kita klik saja di sini. Nah, akan muncul pertanyaan baru seperti ini. Berarti kita balik lagi ke HUD instrumennya yang kedua, yaitu tentang nama guru PAI ya, nama guru PAI di blok, kemudian di copy ya, di copy-nya. Bentar, copy atau di Ctrl C saja lah, Ctrl C ya, copy. Nanti masuk lagi ke Google Form-nya, klik di sini di pertanyaan kedua, di Ctrl V. Nah, muncul GPI seperti ini. Ini juga jawaban singkat ya, sama. Kemudian jangan lupa wajib diisi, diklik di sini sehingga berubah warna jadi bulat kapsul di sini ada berwarna biru. Selanjutnya tambah lagi untuk pertanyaan ketiga, balik lagi ke HUD atau Word-nya ya, yang ketiga yaitu yang ini, yang mata pelajaran ya, yang mata pelajaran yang ini.
di blok, kemudian di copy, juga ini masuk ke Google Form yang ini, disimpan di sini, kemudian di paste. Ini juga sama, jawaban singkat, kemudian wajib diisi, diklik, kemudian diklik ini, kemudian tambah lagi pertanyaan yang ke berikutnya, balik lagi ke bentuk Word-nya, yaitu jumlah jam mata pelajaran. Nah, JTM kalau ini mungkin tidak berbentuk tidak berbentuk jawaban singkat, ini mungkin berbentuknya bisa dengan pilihan ganda ya. Kita coba nih, masuk ke sini, kemudian diklik di sini, paste. Nah, jawabannya kita bisa menggunakan opsi karena untuk jumlah jam tatap muka guru itu kan yang paling sedikit 24 jam, yang paling banyaknya 40 JTM. Jadi kita bikin jawaban varian di sini. Misalnya ya, kurang. Yang pertama misalnya opsinya kurang dari 24 JTM misalnya. Kemudian untuk opsi yang kedua, Bapak Ibu kliknya di sini, tapi yang di kliknya jangan di lainnya, yang di bawahnya nih, yang tambah opsi. Ya, tambah opsi kan muncul jadi opsi kedua. Misalnya pas ya, pas itu apa ya, sama dengan gitulah ya, ini contoh saja lah, pas 24 JTM misalnya. Nah, JTM, kemudian tambah lagi opsi yang lain, misalnya yang ketiganya antara, misalnya antara 25 JTM ya, misalnya sampai dengan 30 JTM misalnya, ini ya, sampai 30 JTM misalnya. Kemudian opsi berikutnya yang keempat, misalnya antara 31 misalnya JTM ya sampai 40 JTM ya, misalnya 40 JTM. Kemudian yang kelimanya bisa saja ada guru yang lebih dari 40 JTM. Nah, seperti ini. Jadi nanti guru tinggal memilih, klik yang bundal-bundal buletin ini adalah salah satu. Kemudian di sini kan cakranya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, sementara pilihannya ada 5. Berarti yang lainnya ini dihapus saja di sini kliknya. Yang cakra ini hapus, jadi biar kelihatan ada 5 varian, 5 jawaban gitu. Jangan lupa di pinggir bawah ini yang bulat kapsul dibikin klik agar jadi wajib, nanti ada tanda merah. Berikutnya, nah baru kita akan masuk ke bagian datanya, dokumen maksud saya ya, data dokumen. Berarti yang ini yang dari kalender pendidikan sampai ke buku siswa, buku teks siswa ya. Seperti tadi caranya, ini di copy ya, yang ini yang kalender pendidikan dulu nih, kalender pendidikannya di blok, di copy, kopinya Ctrl C saja, Ctrl C ya, kalender pendidikan, Ctrl C, masuk lagi ke Google Form-nya. Berarti pertanyaan di sini, klik Ctrl V, kalender pendidikan. Karena di sini di bentuk Word-nya untuk menggali dokumen itu kondisinya kan cuma 2 nih, kondisinya untuk pembuktian dokumennya ada atau tidak ada nih, yang 2 ini. Berarti kita menggunakan pilihan ganda dalam Google Form-nya, hanya 2 pilihan, ya. Kita balik lagi ke Google Form-nya. Berarti yang ini pilihan gandanya yang opsi pertama ada. Opsi yang keduanya, kliknya di sini tambahan tidak ada. Nah, jadi user atau guru bina kita hanya 2 memilihnya, ada atau tidak ada. Jadi ini dihapus yang ini. 2 jawaban, kemudian klik yang ini. Berikutnya tambah lagi untuk pertanyaan berikutnya, balik lagi ke bentuk HUD-nya yang ini.
berarti program tahunan, misalnya program tahunan ya, program tahunan, diklik, copy, masuk lagi ke Google Form-nya ya, klik paste di sini. Sama ini juga pilihan ganda, ada yang keduanya pilihannya tidak ada. Nah seperti ini kelebihan, dihapus, kemudian ini diklik. Oke. Ya, dan seterusnya seperti itu. Bapak silakan mencoba. Saya tidak akan sampai tuntas karena mungkin nanti ada tutorial yang lain. Jadi maksudnya yang selanjutnya dari nomor 3 ini program tahunan, silabus, dan seterusnya sampai ini kopas-kopas seperti tadi ya, masukkan ke mana, ke Google Form-nya, di kopas masuk sini. Nah kemudian bagaimana kita cara melihatnya bahwa buatan kita itu sampai ke guru masing-masing. Nah caranya kita menyebarkan link URL-nya atau alamat webnya gitu ya, link URL. Nah yang di sini nih akan saya blog nih, yang ini. Jadi yang di blog ini adalah alamat yang Google Form kita buat. Ini diklik ya, diklik, di copy, maksudnya di copy nih, nggak mau dengan menggunakan mouse ya, Ctrl C saja, di copy, Ctrl C. Nah kita masukkan ke WA misalnya ya, ke WA group misalnya, dimana WA grupnya misalnya nanti Bapak Ibu bisa masuk di WA grup misalnya di sini. Ini grupnya ada foto saya, maaf nih. Misalnya oke lah di sini di grup arsip misalnya, saya punya grup arsip. Nah, masukkan di sini ya, ditempel di sini paste. Nah, alamatnya kan sudah ada, masuk di WA grup ya. Saya blog seperti ini. Jadi uji kinerja sudah ada di situ, kita kirim ke WA grupnya ya. Klik kirim. Nah, sudah muncul kan, sudah seperti ini. Berarti kita berhasil menyebarkan alamat yang Google Form kita buat di rekan-rekan guru bina nanti ya. Kita coba klik saja nih alamat ini, apakah bisa terbuka alamat. Nah, berarti kan berhasil nih terbuka. Bentar. Nah, berarti di sini terbuka. Yang saya bilang tadi ada tanda-tanda merah seperti ini nih ya. Misalnya nama sekolah, klik di sini ya. Nama sekolahnya klik apa, ini berupa jawaban singkat, harus diisi artinya ya. Bentar nih, belum dikirim. Oh ini apa nih? Oh yang ini ya, yang ini diisi ya, berupa jawaban singkatnya apa misalnya. Kenapa? Bentar, tertukar, maaf. Kita coba buka lagi ya di ini nih ya, ini di WA tadi udah terkirim ya, yang ini kan alamatnya. Kita klik, terbuka. Ini kan nama sekolahnya, nanti akan ada bentuk ini, atau coba kita lihat dulu ya. Atau cara melihatnya Bapak Ibu ada yang berbentuk bola mata di sini nih, pratinjau di sini. Kita klik di sini, apakah form yang kita buat sudah benar belum? Nah, seperti ini. Berarti sudah ada ya. Nah, misalnya di sini nama GPAI bla bla bla, nama ini bla 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 misalnya. Jadi harus diisi ya. Ini wajib, berarti ada tanda bintang. Tanda bintang itu menunjukkan bahwa wajib diisi yang seperti kita buat tadi. Jadi tanda kapsul merahnya itu akan muncul seperti ini. Jadi kalau tidak ditulis nanti tidak akan bisa dikirim. Kalau diklik dikirim itu tidak mau nih. Berarti karena ada tanda bintang merah tadi harus diisi. Pertanyaan ini wajib diisi dan seterusnya.
Itu barangkali Bapak Ibu, alhamdulillah saya yakin ada Bapak Ibu rekan pengawas kita yang lebih cakap, lebih piawai daripada saya. Saya hanya memiliki sedikit berbagi untuk Bapak Ibu, bisa mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bertemu kembali dalam bagaimana mempercantik URL atau misalnya melihat hasilnya, ya mungkin dalam tutorial yang lain takut terlalu panjang jadi kurang ini ya. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.